Sebelum Ba'da Isya, sebelum orang-orang pulang dari masjid menunaikan sholat Isya, di sini terdengar seperti ada suara orang dorong gerobak. Sambil sesekali terdengar suara mangkok yang dipukul dengan sendok. Menandakan kalau itu adalah suara gerobak bakso, pedagang bakso keliling. Ini ada yang aneh. Tapi tetap diam, Mbak Akbar bilang. Mbak Akbar yang terus memantau, memperhatikan apa yang dilakukan orang tersebut. Tempat lampu itu dibuka. Lubang bekas urukan ngubur si gentong ari-ari tadi pelan-pelan dikeruk dengan tanah sampai dapat gentong tersebut, dan gentong itu dipecahi. Setelah pecah, ari-ari yang ada dalam gentong ini diambil. Untuk apa, Pak? Untuk apa Pak Eko mencuri ari-ari tersebut? Atau jangan-jangan ari-ari yang Pak Eko curi ini tadi diracik untuk jadi bahan baku bakso yang Pak Eko jual? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya di sebuah kisah misteri. Di video sebuah kisah misteri kali ini ada satu kisah yang menarik sekali. Kisah kiriman dari sahabat misteri yang bernama Bang Akbar. Beliau di sini ingin membagikan sebuah pengalaman misteri, suatu kejadian misteri yang terjadi di desa tempat tinggal Bang Akbar. Yang mana kejadian ini cukup menghebohkan, cukup membuat warga geram, cukup membuat warga di sini bertanya-tanya. Apa motif dari orang yang melakukan kejahatan ini? Orang yang melakukan pesugihan ini. Ini kenapa harus mencari tumbal sampai ke desa tempat tinggal mereka? Apa hubungannya kami dengan kekayaan yang kamu dapatkan? Kisah ini menarik sekali. Ini ada kaitannya dengan kejadian yang dialami langsung oleh Bang Akbar terkait kisah pesugihan satu ini. Jadi, bagaimana kisah selengkapnya? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Ketika kita mendengar tumbal, pasti di sini kita berpikir, wah ini tumbal nyawa nih, manusia nih yang dijadikan tumbal atau hewan. Pokoknya yang bernyawa lah, itu biasanya yang kita pikirkan ketika mendengar tumbal. Namun di sini makna ya cukup luas ya untuk mengartikan kata tumbal ini. Ini banyak pemahaman ya. Tumbal atau sesuatu yang kita berikan
sesuatu yang kita sajikan untuk sesuatu yang gaib. Ini bukan cuman berupa barang bernyawa atau nyawa manusia. Sesuai kesepakatan dari makhluk gaib tersebut, apa yang dia minta, itulah yang akan kita berikan. Itulah yang akan kita korbankan atau kita tumbalkan. Ya. Jadi kisah yang dibagikan oleh Bang Akbar ini langsung ada kaitannya dengan kejadian yang beliau alami langsung. Kejadian yang bermula ketika Bang Akbar ini baru merasa sangat bahagia sekali. Baru statusnya berubah menjadi seorang ayah. Karena anak pertama, putra pertama tepatnya dari Bang Akbar baru lahir. Ketika kelahiran putra pertama dari Bang Akbar, prosesi persalinan berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Seorang anak laki-laki terlahir dari rahim seorang wanita yang dikasihi, dicintai oleh Bang Akbar, yaitu istrinya. Proses persalinan normal ya, dilakukan di rumah, dibantu oleh bidan kampung, atau kalau kami orang Jambi bilang tuh dukun kampung, dukun beranak. Ya. Anak itu lahir, dimandikan, dibersihkan. Bang Akbar ini tugas dari seorang ayah ketika seorang anak laki-laki lahir ini harus diazani. Berbeda dengan anak perempuan yang lahir ya. Jadi setelah diazanin, tugas Bang Akbar ada satu lagi tugasnya, belum selesai. Beliau harus membersihkan ari-ari yang dibawa si cabang bayi lahir dari rahim sang istri. Yang mana? Ari-ari ini harus dibersihkan, ya, harus diperlakukan dengan baik. Tradisi yang ada di masyarakat Jawa untuk memperlakukan ari-ari ini banyak sekali, ya. Step-step atau tata caranya banyak. Jadi saya di sini hanya menjelaskan apa yang dilakukan oleh Bang Akbar ketika beliau membersihkan ari-ari sampai Bang Akbar menguburkan si ari-ari. Setelah ari-ari itu dicuci bersih, darahnya itu sama sekali sudah tidak menempel lagi di ari-ari tersebut. Ari-ari itu dibungkus dengan kain putih, yang mana sebelum istri Bang Akbar melahirkan, beliau sudah menyiapkan satu kendi tanah untuk nanti kendi itu dimasukkan ari-ari, dan ari-ari beserta kendi ini akan dikubur. Proses itu dilakukan oleh Bang Akbar sesuai petunjuk dari kedua orang tuanya. Setelah dibersihkan, dibungkus kain putih, dimasukkan ke dalam kendi. Di dalam kendi tersebut juga dimasukkan beberapa syarat-syarat yang lain juga. Ya, sesuai tradisi adat budaya yang ada di masyarakat Jawa. Jadi setelah kendi itu siap, kendi itu dikubur. Penguburan kendi ini tidak boleh sembarangan. Pantang kendi yang di dalamnya ini ada ari-ari dikubur di belakang rumah, apalagi dikubur di dekat tempat yang becek atau di tempat yang kotor seperti subsidi tank, seperti parit atau pelimbahan. Ini tidak boleh. Ari-ari itu harus dikubur di depan rumah, di tempat yang bersih, di tanah yang kering. Dan setelah ari-ari itu dikubur selama 40 malam, ari-ari itu harus diberi penerangan. Kuburan ari-ari itu harus diberi penerangan. Kalau zaman dulu sumber penerangan yang digunakan ini lilin. Kalau tidak lilin, ini pakai lampu minyak. Tapi di zaman sekarang, kuburan ari-ari itu diberi penerangan lampu, yang mana di atasnya itu diberi kayak ini ya. Kalau baskom ada yang pakai baskom, ada yang pakai ember, ada yang pakai keranjang. Jadi dibuletin atasnya biar lampu itu bisa masuk. Nah, semua dilakukan oleh Bang Akbar sesuai saran anjuran dari kedua orang tuanya. Ditanamlah ari-ari putra pertamanya pas di depan rumah, di pojokan, ditanam di sana. Lampu sudah disiapkan setiap malam, lampu itu harus dinyalakan. Ketika dikuburkan ari-ari itu sama sekali tidak ada tanda-tanda yang aneh. Semua berjalan lancar. Malam pun di sini berlalu. Di pagi harinya, keluarga Bang Akbar ini dikejutkan dengan sesuatu yang agak aneh.
Sesuatu yang sama sekali tidak pernah sebelumnya terjadi di kampung tersebut. Ari-ari yang dikubur sore ini, paginya sudah tidak ada lagi. Kuburan ari-ari itu diobrak-abrik, dibongkar. Kendi tempat menyimpan ari-ari ini pecah. Ketika dicek, ari-arinya sudah tidak ada di sana lagi. Di sini membuat pagi itu cukup heboh lah di rumah kediaman si Bang Akbar. Mereka awalnya berpikir pelaku yang menggali kuburan ari-ari ini adalah hewan malam. Bisa itu biawak, bisa juga itu musang atau anjing liar yang berkeliaran. Tapi kalau dipikir secara logika, ya tidak mungkin juga. Kuburan ari-ari itu cukup dalam. Ya. Kuburan ari-ari itu, ya, ini ya tidak mengundang hewan-hewan seperti itu bisa tahulah kalau di dalam itu ada ari-ari, ya. Karena ya ari-arinya di dalam kendi, dibungkus pakai kain putih, dan ari-ari itu baru dikubur beberapa jam. Tidak mungkin lah aroma busuk atau aroma yang bisa mengundang hewan liar bisa menggali untuk mengambil ari-ari tersebut. Dan kejadian ini sebelumnya tidak pernah terjadi di kampung tersebut. Tapi ya sudahlah, Bang Akbar bilang semua sudah terjadi. Ya, sekarang kita minta aja lah sama Gusti Allah yang maha mengetahui. Siapapun yang mengambil ari-ari itu, hewankah atau siapakah, ya sudah hilang. Kita tidak tahu ya, mau cari kemana, mau diusut kemana ya terserah lah. Yang penting kita minta sama Allah SWT si cabang bayinya ini diberikan kesehatan sampai dewasa nanti, tidak terjadi sesuatu hal yang buruk karena ari-arinya hilang secara misterius. Itulah ya, doa yang dipanjatkan keluarga Bang Akbar ketika mengetahui kalau ari-ari yang ditanam sore ini sudah hilang ketika pagi hari. Bang Akbar mengatakan di sini waktu berlalu. Putra pertama yang tadi diceritakan baru lahir, sekarang sudah menginjak usia 1 bulan. Berarti kejadian ari-ari itu hilang sudah 1 bulan berlalu. Kebetulan di 1 bulan ini, tetangga dari Bang Akbar ini ada yang baru melahirkan. Otomatis setiap ada kelahiran pasti ada ari-ari yang akan ditanam. Apa yang dialami oleh Bang Akbar? Ini terjadi dengan tetangga yang baru melahirkan anak mereka. Ketika ari-ari ditanam siang, keesokan paginya, kuburan ari-ari itu sudah terbongkar. Ketika Bang Akbar dengar kalau tetangga sibuk, "Wih, siapa nih yang bongkar kuburan ari-ari cucuku? Siapa yang ngambil ari-ari cucuku?" Bang Akbar di sini spontan lah, langsung melihat ke TKP, dan olah TKP yang dilakukan Bang Akbar ini sama persis dengan yang terjadi ketika ari-ari putra pertama Bang Akbar ini hilang. Itu ya, digali lubangnya, kendinya itu dipecahkan, yang mana ya, kalau mau mengambil ari-ari itu bisa saja tinggal buka tutup kendinya aja, tidak perlu dipecahkan. Tapi ini tidak tahu, tutup kendinya masih utuh, nempel di atas, tapi bagian samping kendinya ini dipecahkan, ari-arinya hilang. Bang Akbar yang melihat langsung kejadian yang sama di kejadian 1 bulan yang dialami oleh Bang Akbar, di sini mulai berdetak hatinya. Ini tidak mungkin kebetulan kayaknya. Masa iya? Kalau memang ini dicuri oleh hewan liar, demen banget hewan liar ini nungguin orang lahirin, ya, ngambilin ari-ari yang sudah dikubur rapi kayak gini, ya, ini tidak masuk akal juga. Lantas di sini Bang Akbar menceritakan lah kepada tetangganya ini, ya, kejadian yang sekarang terjadi sama keluarga kamu ini, itu sudah aku dulu yang ngalamin. Bahkan ya mungkin di kampung ini aku orang pertama yang ari-ari bayinya dicuri. Masa iya, Bar? Si bapak itu bilang, iya pak, untuk apa aku bohong? Tapi memang ketika ari-ari anakku hilang, ini keluarga kami tidak terlalu heboh. Jadi tanahnya itu ditimbun, tetaplah ya, tutup untuk masukin lampunya itu tetap dipasang, seolah-olah ari-arinya itu masih ada di sana, terkubur di sana. Kami tidak mau bikin warga heboh. Nah,
Kalau sudah kejadian kayak gini, saya malah berpikir ini mesti dicari tahu. Karena ini tidak mungkin kebetulan. Tidak ada kebetulan yang 2 kali. Setuju kata si bapak yang ari-ari cucunya dicuri ini. Tapi untuk membuktikan hal ini ya bukan sesuatu yang mudah. Karena kelahiran ini, ya, kelahiran anak ini tidak setiap hari. Berarti kita harus menunggu momen di mana momen itu nanti ada yang melahirkan, kita intai, barulah di situ kita tahu dicuri lagi enggak ari-ari yang ditanam di kampung ini. Nah, jadi dari kejadian ini Bang Akbar pun mulai mencari tahu untuk apa kegunaan ari-ari bayi ya, dicuri orang, itu kegunaannya untuk apa. Mulailah beliau di sini mengumpulkan informasi, sedikit demi sedikit informasi dikumpulkan sama Bang Akbar. Awalnya cuman pingin ngilangin penasaran aja, karena di sini hatinya sudah berkata ini bukan pelaku pencuriannya, ini bukan hewan liar. Dia sudah menganggap ini adalah oknum orang nih pasti yang ngambil. Tidak lama berselang setelah kejadian ari-ari kedua hilang di kampung tersebut, di sini ada sebuah kelahiran lagi. Tapi kelahiran yang ketiga lah kita katakan di sini di kampung itu, ini sama sekali tidak terduga, sama sekali tidak terlacak oleh Bang Akbar. Karena yang melahirkan ini, orangnya ini tidak tinggal di kampung tersebut. Seorang wanita lahir di kampung itu, besar di kampung itu, tapi setelah menikah, wanita ini dibawa sama suaminya tinggal di desa tempat tinggal suaminya. Cukup jauh jaraknya dari desa tempat tinggal Bang Akbar. Tapi ketika wanita yang sudah tinggal di kampung suaminya ini hamil, dia minta kalau melahirkan nanti, minta melahirkan di rumah ibu bapakku. Aku mau pulang kampung. Karena dia berpikir seperti ini, kalau aku di kampung, ada ibu bapak, ada yang ngurusin aku nanti, ada yang bantu untuk merawat anak. Sedangkan di rumah mertuanya, ini cuma ada mertua laki-lakinya saja. Mertua perempuannya sudah meninggal dunia. Lantas di sini, ya, ketika waktunya melahirkan, pulanglah sepasang calon ibu dan bapak baru ini pulang ke kampung halamannya. Jadi Akbar sama sekali tidak tahu, bahkan ya tidak kedetek lah kalau ada yang melahirkan di kampung tersebut. Tahu-taunya terdengar kabar heboh lagi, ada yang mengatakan ari-ari dicuri, ada yang mencuri ari-ari. Berarti ini adalah kejadian ketiga yang terjadi di kampung tersebut dalam kurun waktu yang tidak terlalu jauh. Dari kejadian Bang Akbar ke kejadian kedua, ini jaraknya 1 bulan. Dari kejadian kedua ke kejadian ketiga, ini cuma beberapa minggu saja. Setelah kejadian ketiga, ya, warga di sini mulai mengumpulkan lah pemuda-pemuda yang ada di sana, mengumpulkan orang-orang tua, mengumpulkan sepuh-sepuh yang ada di kampung, membahas masalah pencurian ari-ari ini. Mereka takut ari-ari yang dicuri ini digunakan untuk sesuatu yang tidak baik. Dan yang lebih mereka takutkan lagi, ari-ari yang digunakan untuk sesuatu yang tidak baik ini akan berdampak negatif untuk bayinya sendiri. Jadi pada suatu malam diadakanlah musyawarah pembahasan tentang pencurian ari-ari. Mereka di sini ya, mufakat sepakat untuk mengusut kejadian ini sampai tuntas. Dan di sini Bang Akbar mengusulkan, saya ada usul, gimana kalau wanita-wanita yang hamil tua lah khususnya, yang sudah mendekati mau melahirkan, ya ini kita data aja, ya kita data, biar nanti ketika melahirkan itu bisa kita pantau. Ketika ari-ari dikuburkan, ari-arinya itu ada yang mencuri enggak, hilang enggak. Kalau perlu di malam pertama ketika ari-ari itu dikubur, kita jaga biar enggak hilang, atau kalau ada yang mencuri kita bisa tahu siapa pelaku pencuriannya. Sepakat di sini dan ditemukanlah ada seorang wanita muda hamil anak pertama. Hamilnya ini sudah masuk bulan ke-9, tinggal menghitung hari saja untuk melahirkan.
Jadi suaminya dulu lah ya ditemuin, diceritain masalah ini, kampung kita ini sedang marak-maraknya Mas, pencurian Bali atau pencurian ari-ari. Anakmu bentar lagi lahir. Kamu gak khawatir apa? Kalau nanti ari-ari anak kamu dicuri. Ini Bang Akbar sendiri yang bilang kayak gitu. Aku loh kesel Mas, takut, kesel, khawatir, takutnya nanti dampaknya itu yo sama anak kita. Yo takut Mas, kata si orang ini tadi. Nah gini, kalau Mas takut, kami minta izin, tolong Mas kabarin kalau istrimu sudah istilahnya sudah tanda-tanda mau melahirkan, kamu kabarin kami biar kami bisa jaga-jaga. Kamu juga harus menjaga ari-ari tersebut, jangan kamu kubur dulu sebelum kami datang, pokoknya kamu kabarin. Nah, jadi kesepakatan sudah terjadi ya. Dapatlah nih satu objek yang bisa dipantau, satu objek yang bisa mengantarkan mereka untuk memecahkan teka-teki ini. Singkat cerita di sini, wanita hamil ini pun melahirkan. Suaminya bergegas mendatangi rumah Bang Akbar. Mas Akbar, istriku Mas, istriku sekarang sudah mau melahirkan. Yowes, kamu pulang ke sana, aku tak kumpulin teman-teman dulu. Kejadiannya sore nih, Bang Akbar bilang. Nah, kumpulinlah teman-teman. Mereka ada sekitar 4 orang. Ini termasuk Bang Akbar berempat. Datanglah mereka sore hari itu ke rumah yang kelahiran anak tadi. Kedatangan mereka bukan untuk melihat anak yang baru lahir ini, enggak, tapi untuk melihat ari-arinya, untuk menjaga ari-ari tersebut. Sampai di sana anaknya sudah lahir. Ketemulah dengan suaminya tadi yang datang ke rumah si Bang Akbar. Udah Mas, alhamdulillah anakku udah lahir. Alhamdulillah lah, Bang Akbar bilang, semoga ibunya sehat, anaknya sehat. Ari-arinya mana? Ada Mas, belum tak bersihin. Ya udah, kamu bersihin. Ari-ari itu lebih cepat lebih baik harus dikuburkan. Ya wis yo, tak tinggal dulu. Dibersihkanlah ari-ari, keluar dari rumah, ari-ari itu sudah dalam gentong. Nah, di sini sebelum ditanam nih, sebelum dikubur ari-ari tersebut, Bang Akbar di sini melihat di sekitar, kira-kira di mana lah ya bagusnya ari-ari ini dikubur biar bisa terpantau. Ya percuma ya kalau ari-ari itu dikubur tapi lokasinya itu tidak bisa dipantau, ya mereka tidak bisa ngelihat nanti. Kalau ada pencurian, siapa yang mencurinya? Jadi Bang Akbar bertanya, itu rumah depan, pas ya di depan rumah orang ini ada rumah yang berhadapan. Itu rumah depan, rumah siapa? Kenal nggak kamu? Oh itu Pak Lik saya, masih saudara. Memang kenapa Mas? Kamu tanya, boleh ndak nanti malam kita numpang di sana, kita begadang di sana buat jagain ari-ari kamu. Kalau boleh, kamu tanam pas sejajar dengan tuh kaca yang ada di ruang tamu. Nanti kita ngintip dari sana. Jadi pas arahnya, masuk akal. Bang Akbar di sini memasang siasat. Jadi kalau ngintip tuh nggak perlu ribet-ribet lagi. Dari rumah itu aja ya udah bisa kelihatan. Jadi ditanamlah ari-ari itu pas sesuai dari arahan Bang Akbar. Ali pun di sini mengizinkan dia. Nggak apa-apa Mas, silahkan. Aku juga nanti mau ikutan begadang. Aku mau jagain ari-ari dari keponakanku ini. Jangan sampai terjadi pencurian lagi Mas. Bikin resah. Itu si Pak D itu bilang. Singkat cerita di sini malam pun tiba, yang mana mereka di sini sudah sepakat janji ba'da maghrib kita harus sudah kumpul di rumah si Pak D. Tapi ingat, kita ndak boleh datangnya gerombolan. Bang Akbar bilang satu-satu kita masuk rumah Pak D. Kalau kita datangnya gerombolan, apalagi sempat nongkrong di depan rumah si Pak D, takutnya orang yang sudah ngintai, yang mau niat nyuri ari-ari, menggagalkan niat untuk mencuri ari-ari. Percuma kita begadang di sini, karena si pencuri tahu kalau kita sudah mengintai. Mereka masuklah, satu-satu mereka masuk ke rumah si Pak D.
Pada malam itu yang ngejagain, yang begadang untuk nunggu si maling ari-ari ini tadi ada 6 orang. Bang Akbar 4 orang dengan kawannya, ditambah si Pak D yang punya rumah, ditambah si yang punya ari-ari. Mereka berenam sambil ngopi, sambil ngerokok, sambil nyemil gorengan. Mereka ngobrol-ngobrol santai, tapi ngobrolnya itu bisik-bisik. Nggak boleh kuat-kuat, soalnya kalau kuat-kuat pasti terdengar. Ya, terdengar keluar, nanti yang mau nyuri ari-ari malah takut. Masih ada orang, nggak bisa nih aku melakukan aksiku. Jadi mereka sambil senyap-senyap lah, ya. Bisik-bisik, ngobrol-ngobrol. Waktu di sini terus berputar. Masuklah hampir mendekati di jam 12 malam. Yang mana di antara 6 orang ini sudah beberapa orang ada yang ngantuk. Kesepakatan pun di sini ya mereka lakukan biar sama-sama enak. Untuk mensiasati biar semuanya tidak kebablasan tidur, mereka di sini ganti-gantian. Siapa yang ngantuk nih? Tidur duluan, tapi jangan semua. Temenin aku, Bang Akbar bilang. Akhirnya di sini 4 orang yang tidur duluan. Si Pak D sama 3 orang teman dari si Bang Akbar. Jadi yang melek ini Bang Akbar sama yang si punya ari-ari. Dari jam 12 mereka di sini begadang lah. Sambil sesekali melihat buka tirai, ngintip ke arah tempat menguburkan si ari-ari masih aman. Belum ada perubahan. Tidak ada juga ya gerak-gerik atau ada yang mencurigakan lah. Tapi sebelum Ba'da Isya, sebelum orang-orang pulang dari masjid menunaikan sholat Isya, di sini terdengar seperti ada suara orang dorong gerobak. Sambil sesekali terdengar suara mangkok yang dipukul dengan sendok. Ting 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 ting. Ting 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 ting. Menandakan kalau itu adalah suara gerobak bakso, pedagang bakso keliling. Yang mana pedagang bakso keliling ini tiba-tiba berhenti di dekat tempat menguburkan si ari-ari. Kebetulan pula gerobaknya ini tadi menutupi tempat ari-ari itu dikubur. Bang Akbar di sini mengintip. Ngapain tuh si Pak D bakso nangkring di sana? Ada yang beli nggak juga, ada yang manggil nggak juga. Kayaknya mencurigakan. Awalnya Bang Akbar di sini memiliki sedikit kecurigaan, tapi si Pak D pemilik rumah mengatakan, itu Pak Eko, pedagang bakso keliling. Kami kenal, langganan kami di sini. Tidak mungkin juga lah Pak Eko yang pelaku pencurian ari-ari. Memang dia biasa mangkal di situ. Bentar lagi palingan juga pergi kalau tidak ada yang beli. Nah, apa yang dikatakan si Pak D ini benar. Pak Eko yang si pedagang bakso ini cuman sebentar berhenti. Dia cuma berdiri di sana sambil memperhatikan di sekitar. Entah apa yang diperhatikan, melihat keadaan di sekitar lah. Jadi setelah melihat celingak-celinguk, gerobak bakso didorong sama si Pak Eko meninggalkan tempat kuburan ari-ari. Yang tadinya si Bang Akbar curiga, setelah mendengar penjelasan, kecurigaannya pun sirna. Namun mendekati di jam 1:30 dini hari, Bang Akbar yang masih melek dengan si bapak yang punya ari-ari yang dikubur ini tadi mendengar suara langkah kaki, yang mana langkah kaki itu seperti langkah kaki orang yang tidak menggunakan sendal. Karena jalanan itu belum diaspal, belum dicor, masih tanah. Terdengar jelas kalau orang berjalan dengan sendal itu bunyinya cek cek cek. Tapi kalau orang berjalan dengan kaki telanjang atau tidak menggunakan sendal, ini terdengar seperti suara hentakan. Suara itu terdengar semakin dekat, semakin mendekati tempat menguburkan ari-ari. Otomatis di sini Bang Akbar mengintip dari jendela yang pas berhadapan dari tempat mengubur ari-ari. Terlihat dari balik jendela ada sesosok laki-laki yang wajahnya tidak terlihat jelas karena gelap. Ini berjalan sambil celingak-celinguk, berjalan sangat berhati-hati sekali.
sambil memperhatikan sekitar mendekati tempat ngubur ari-ari. Yang mana Bang Akbar di sini memberi kode, bangunin yang lain. Ini ada yang aneh. Tapi tetap diam, Bang Akbar bilang. Bang Akbar yang terus memantau, memperhatikan apa yang dilakukan orang tersebut. Tempat lampu itu dibuka. Lubang bekas urukan ngubur si gentong ari-ari tadi pelan-pelan dikeruk dengan tanah sampai dapat gentong tersebut, dan gentong itu dipecahi. Setelah pecah, ari-ari yang ada dalam gentong ini diambil. Gentongnya ditaruh lagi di sana. Orang itu mulai berdiri, berjalan perlahan untuk meninggalkan TKP, untuk meninggalkan lokasi tersebut. Namun di sini, sebelum dia jauh meninggalkan kuburan ari-ari yang sudah dibongkarnya, Bang Akbar and the gang sudah ada di balik pintu, dan ketika Bang Akbar memberikan isyarat, keluar. Mereka di sini menangkap basah pelaku pencurian ari-ari yang selama ini meresahkan warga, yang selama ini membuat Bang Akbar geram. Si pelaku pencurian ari-ari di sini sudah tidak dapat berkutik lagi. Aksi pencuriannya ketangkap basah, dipergoi. Tapi di sini ada sesuatu yang mengejutkan. Ternyata siapa sosok si pencuri ari-ari ini membuat semua orang yang ada di sana terkejut. Ditambah lagi si Pak D yang paling terkejut. Pak Eko, kamu Pak Eko? Astagfirullahaladzim. Aku loh sama sekali tidak nyangka. Untuk apa? Untuk apa kamu melakukan ini? Ternyata yang mencuri ari-ari itu adalah si Pak Eko, pedagang bakso keliling yang tadi sempat mampir di tempat lokasi penanaman ari-ari, tempat nguburin ari-ari. Pak Eko di sini tidak dapat berkutik lagi. Malam itu juga Pak Eko diarak oleh Bang Akbar in the gang ke balai desa. Seluruh warga di sini heboh. Di tengah malam itu semuanya bangun karena mendengar teriakan dari luar. Woi, bangun woi! Yang nyuri ari-ari udah ketangkap. Nih, pelaku pencurian ari-ari sudah ketangkap. Pak Eko maling ari-ari. Mendengar teriakan seperti itu, semua warga di sini penasaran. Pak Eko mana? Pak Eko mana? Siapa yang nyuri? Siapa yang nyuri? Mereka keluarlah mengikuti arak-arakan Pak Eko tadi yang diarak oleh Bang Akbar in the gang ke balai desa. Sampainya di balai desa, Bapak Kepala Desa pun di sini sudah ada di sana. Ya, Bapak Kepala Desa di sini sebagai penengah. Ya. Karena ini adalah aksi pencurian, otomatis di sini tanggung jawab dari Bapak Kepala Desa pertama mengamankan pelaku dari amuan massa. Itu yang paling utama, karena proses ini akan dilanjutkan ke jalur hukum. Ya. Jadi dibawalah ke balai desa. Ternyata Pak Eko, warga desanya sendiri, warga kampung itu sendiri yang mencuri si ari-ari ini tadi. Ketika Pak Eko ini tadi disidang atau ditanya ya, dengan barang bukti yang masih ada di tangan Pak Eko, yaitu ari-ari yang baru dicuri tadi, Bapak Kepala Desa nanya, Pak Eko, berarti benar apa yang diceritakan warga-warga, kabar yang saya dapat kalau ari-ari yang mereka tanam ada yang mencuri, itu Pak Eko yang melakukannya di kampung ini dalam kurun waktu yang tidak lama ini. Sudah 3 ari-ari yang dicuri. Apa itu Pak Eko yang melakukan? Pak Eko yang udah tidak bisa ngelak lagi, dia cuma bisa mengangguk, berarti memberi isyarat, iya saya pelakunya. Lanjut di sini Bapak Kepala Desa bertanya, untuk apa Pak? Untuk apa Pak Eko mencuri ari-ari tersebut? Atau jangan-jangan ari-ari yang Pak Eko curi ini tadi diracik
untuk jadi bahan baku bakso yang Pak Eko jual. Ya, itu yang kamu lakukan. Pak Eko di sini cuma diam, tanpa sepatah kata pun menjawab pertanyaan dari Bapak Kepala Desa. Berulang kali Bapak Kepala Desa mencoba bertanya, tapi Pak Eko di sini lebih memilih untuk diam, tutup mulut. Warga yang sudah semakin geram, warga yang sudah semakin panas dengan tingkah Pak Eko yang tidak mau menjawab pertanyaan, cuman diam, tanpa sepatah kata pun menjawab pertanyaan dari Bapak Kepala Desa yang ingin menerangkan, meluruskan masalah pencurian ari-ari ini. Sampai di sini, ada salah satu warga yang berteriak, ya, memprovokasi lah jatuhnya. Udah Pak, kalau dia bakar aja, bakar, gebukin, matiin. Ada yang mengatakan seperti itu, memprovokasi. Yang namanya warga, kerumunan warga, nangkep maling, kalau sudah ada satu provokasi, sudahlah. Hampir malam itu Pak Eko ini habis digebuki massa. Untung aja di sini Bang Akbar in the gang yang memang mereka ini ingin mengungkap, ingin menangkap, bukan ingin menghakimi. Mereka lah yang melerai. Sudah. Daripada kalian gebukin, mending kita bawa aja lah Pak Eko ini ke kantor polisi, biar polisi yang mengusut. Nah, ketika mau dibawa ke kantor polisi, baru di sini Pak Eko menangis. Jangan Pak, jangan deh, jangan bawa aku ke kantor polisi. Kalau aku ditahan di kantor polisi, siapa yang ngurusin anak-anakku? Di rumah ibunya sudah tidak ada lagi. Kalian tahu, istriku belum lama meninggal. Tolong Pak, tolong Bapak Kepala Desa, tolong Pak, aku terpaksa melakukan ini. Barulah di sini hati Pak Eko ini lembut. Sikap diam dari Pak Eko ini tadi akhirnya bisa luluh. Beliau pun di sini mulai menjelaskan alasan kenapa kok sampai bisa Pak Eko melakukan pencurian ari-ari. Ini didengar langsung oleh Bang Akbar. Beliau di sini mengatakan, kalau tuduhan Bapak Kepala Desa mengatakan ari-ari ini aku curi untuk bahan campuran daging bakso yang aku jual, itu salah Pak. Sama sekali tidak pernah terlintas di pikiranku untuk mencurangi dagangan bakso yang aku jual. Bakso yang aku jual halal Pak, karena itu untuk ngasih makan anak-anakku, menafkahi keluargaku. Tidak mungkin aku menafkahi keluargaku dengan cara yang kotor seperti itu. Lantas apa? Lantas kenapa? Untuk apa kamu melakukan pencurian ari-ari ini? Pak Eko menjawab, aku disuruh Pak, aku diperintah, aku cuman menjadi budak. Siapa yang memerintahkan kamu? Untuk apa kamu mau kok? Untuk apa? Kurang apa hasil dagangan bakso yang kamu jual? Sampai-sampai kamu mencari pekerjaan sampingan yang seperti ini. Bapak Kepala Desa mengatakan, kalau hitung-hitungan aku, dagangan baksomu itu laris terus di kampung ini, cukup untuk menghidupi keluargamu. Untuk apa lagi kamu bekerja kotor seperti ini? Kata kamu tidak mau memberi makan, menafkahi keluargamu dengan uang yang kotor. Lantas pekerjaanmu yang kamu lakukan malam ini itu apa? Sambil menitikkan air mata, Pak Eko pun di sini menjelaskan. Setelah mendiang istriku meninggal dunia, beliau meninggalkan hutang yang banyak sekali Pak. Biaya rumah sakit, beberapa kali biaya operasi, itu kutanggung sendiri Pak. Kuusahakan sendiri. Setelah beliau meninggal dunia, hutang-hutang yang kupinjam dari rentenir itu harus kubayar Pak. Harus kubayar sampai selesai. Mungkin sampai aku mati Pak, hutang-hutang ini tidak akan lunas. Dengan nominal yang sangat besar sekali.
Dibandingkan dengan hasil penjualan baksoku, sama sekali Pak, sama sekali tidak bakal bisa nutup. Seumur hidup aku jualan bakso, tidak akan bisa nutup. Setiap penghasilan hari-hari yang aku dapat dari dagang bakso, itu aku bayarkan, nyicil ke rentenir yang satu, ke rentenir yang satu lagi, menutupi hutang-hutangku. Sampai-sampai aku udah tidak punya modal lagi untuk mutar. Bakso yang kujual, bahan bakunya semuanya aku dapat ngutang di salah satu juragan. Nah, karena hutangku sudah banyak sekali numpuk, nominalnya sudah besar sekali. Awalnya si juragan ini sama sekali tidak pernah nagih. Tidak pernah lah dia komplain kalau aku datang ambil barang tanpa membayar cicilan atau membayar barang yang diambil kemarin. Dia sama sekali tidak komplain. Ambil, bawa Pak Eko, jualanlah kamu. Hitung-hitung aku bantu, cuman itu yang beliau katakan. Tapi karena hutangku sudah banyak numpuk, barulah di satu hari juragan itu memanggil aku. Dia ngajak aku ngomong empat mata. Dia nanya, Kapan kamu mau mulai nyicil hutang-hutang barang yang kamu bawa, yang kamu gunakan untuk bikin bakso? Kira-kira kapan? Aku ndak bisa lagi loh ngasih kamu barang-barang untuk bikin bakso kalau kamu ndak mulai nyicil. Pak Eko di sini cuma terdiam. Dia ndak bisa jawab. Yang ada di benaknya cuma satu, nambah lagi hutang yang harus ku selesaikan. Di mana jalan duitnya? Pak Eko pun di sini pasrah. Beliau sempat mengatakan, mungkin kalau sekarang minta dibayar dengan uang. Jujur aku ndak punya uang untuk membayarnya. Tapi kalau dengan tenaga, dengan cara apa yang bisa aku bantu? Bantu-bantu di toko ini, bantu-bantu jadi kuli panggul. Aku siap. Asalkan bisa nyicil hutang yang sudah numpuk. Itu yang dikatakan Pak Eko. Akhirnya di sini si juragan yang ngutangin si Pak Eko ini tadi mengatakan, ya udah, kalau kamu nawarin jasa, aku terima jasa kamu. Hitung-hitung, ya bisa nutupin lah sedikit demi sedikit hutang yang sudah numpuk sama aku. Kesepakatan yang ditawarkan si juragan ini bukan kesepakatan kerja di warungnya enggak, tapi kesepakatan yang agak sedikit aneh ketika Pak Eko mendengar permintaan dari si juragan ini. Kamu kan keliling dagang bakso, ngiter dari kampung A ke kampung B, dari kampung B ke kampung C. Pasti banyak lah rumah-rumah yang kamu lewatin. Kalau kamu ketemu ada tanda-tanda kalau ari-ari yang baru dikubur, mau enggak kamu mengambil ari-ari yang dikubur tersebut? Kamu ambil, kamu bawa ke sini. Semakin banyak ari-ari yang kamu antar ke sini, semakin cepat hutangmu aku anggap lunas. Cuman itu yang diminta sama si juragan. Ndak mau awalnya si Pak Eko. Untuk apa juragan? Juragan untuk apa ari-ari tersebut? Aku juga ndak berani juragan. Ya terserah kalau kamu ndak berani. Cuman itu yang bisa melunasi utang kamu kok. Akhirnya di sini karena pikirannya sudah buntu, daripada aku bingung gimana aku nyari duit buat bayar utang, di mana lagi aku harus ngutang, akhirnya kesepakatan pun terjadi. Tugas dari Pak Eko cuma satu, ngambil ari-ari tersebut, ngantar ke tempat si juragan. Dah selesai dari itu, Pak Eko ndak tahu ari-ari itu digunakan untuk apa. Entah dimakan sama si juragan, entah digunakan untuk ritual apa, sama sekali Pak Eko ndak dikasih tahu dan tidak mau tahu. Cuma sebatas itu. Lalu Bapak Kepala Desa di sini kembali bertanya kepada Pak Eko, karena yang disebut Pak Eko juragan ini tidak disebut nama. Juragan di sini banyak kok. Banyak di sini juragan yang punya toko kelontongan di pasar tuh banyak. Juragan mana yang kamu sebut? Tinggal di desa ini atau tinggal di desa lain? Tolong yang jelas kalau ngomong. Jangan sampai nanti kami salah menafsirkan.
Jangan sampai kami nanti salah tuduh. Siapa? Sebut namanya. Itu yang diminta sama Bapak Kepala Desa. Tapi di sini Pak Eko memohon, ampun Pak, ampun. Kalau Bapak marah sama saya, warga marah sama saya yang bikin resah, saya yang bikin ari-ari kalian terbongkar, saya curi, ya saya akui. Kalau kalian marah, mau menghakimi saya, pukul, gebukin, tapi saya minta cuma satu. Jangan dipanjangkan lagi permasalahan ini Pak, tolong. Saya takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di kampung ini. Karena saya tahu betul sekali. Orang yang mau kalian tahu ini, itu bukan orang sembarangan. Orang yang memiliki kekayaan, orang yang memiliki ilmu, orang yang bisa Pak. Saya takut terjadi sesuatu. Tapi ya, ketakutan itu cuma dirasakan Pak Eko. Warga-warga yang ada di sana, termasuk Bapak Kepala Desa, termasuk Bang Akbar di sini, enggak takut sama sekali. Malah mereka ini pingin tahu jelas dan bisa langsung ngebongkar. Membongkar kedok si juragan, menanyakan sama si juragan untuk apa? Untuk apa hari-hari ini? Berbelit-belit lah alasan yang diberikan oleh Pak Eko. Sampai pada satu titik Pak Eko ini sudah tidak dapat ngelak lagi. Akhirnya keluarlah satu nama terucap dari lisan Pak Eko, menyebut nama seorang juragan, yang mana ketika nama itu disebut, seluruh warga yang ada di sana, termasuk Bang Akbar, termasuk Bapak Kepala Desa, di sini kaget, geleng-geleng kepala. Ndak nyangka itu orangnya. Ndak nyangka aku. Orang yang selama ini kita anggap baik, ternyata memiliki rahasia di balik rahasia. Memang Pak Eko mengatakan aku pun awalnya ndak nyangka. Kalau orang itu, yang di sini Bang Akbar ndak mau menyebutkan namanya karena sensitif sekali, dia bilang sebut saja juragan. Aku ndak nyangka juragan itu kalau dia melakukan hal yang sekeji ini. Jadi setelah semua diungkap Pak Eko, warga pun di sini iba, kasihan dengan Pak Eko. Jadi Pak Eko ini dianggap cuman dijadikan alat, diperalat dalam keadaan yang susah, terjerat, terjepit ekonomi. Orang kaya ini, si juragan ini memanfaatkan si Pak Eko ini untuk mencarikan tumbal, mencarikan ari-ari untuk sesajen atau untuk sebuah ritual yang awalnya ritual belum diketahui oleh warga setempat, belum. Karena Pak Eko ini hendak ngebongkar semuanya secara detail, hendak. Ritual apa ini masih menjadi sebuah misteri. Nah, Pak Eko pun di sini dibebaskan dengan satu syarat. Jangan lagi kamu berulah, baik itu di kampung ini atau di kampung lain. Sudah cukup aksi yang kamu lakukan, dan esok kami akan datang ke tempat juragan yang kamu katakan. Kami akan menanyakan langsung sebenarnya apa maksud dan tujuan si juragan itu mencuri ari-ari yang sudah ditanam rapi, ari-ari dari anak-anak warga desa sini. Singkat cerita di sini, keesokan harinya warga desa di sini berbondong-bondong lah, ramai ke rumah si juragan kayak orang mau demo. Tapi Pak Eko di sini tidak ikut. Pak Eko takut lah jelas, karena Pak Eko kan sudah ngewanti-wanti, jangan sembarangan sama si juragan kalau tidak mau terjadi sesuatu hal yang buruk di kampung ini. Bang Akbar selaku orang pertama yang ari-arinya dicuri, maju di barisan depan dengan korban-korban yang lain, didampingi oleh Bapak Kepala Desa, masuk ke rumah si juragan. Ternyata juragan ini tidak di rumah, dia lagi di toko. Nah, salah satu warga lah pergi ke toko, manggil si juragan. Juragan pulang ke rumah dengan wajah yang agak sedikit panik, agak marah juga, dan juragan ini langsung dilabrak lah sama warga yang ada di sana. Langsung lah ditanyakan, juragan, untuk apa juragan? Kamu nyuruh Pak Eko untuk mencuri ari-ari. Untuk apa? Untuk ritual sesat ya? Untuk sajen ya? Juragan di sini sama sekali tidak menjawab.
Yang diperbolehkan masuk di sini cuman Bang Akbar, orang-orang yang kehilangan ari-ari, bapak kepala desa masuk ke dalam rumah, sisanya nunggu di luar. Pembicaraan di dalam rumah di sini ya langsung to the point aja lah. Bang Akbar menanyakan, untuk apa kamu curi ari-ari anakku? Kamu apain? Tapi si juragan di sini sama sekali tidak mengaku. Malah dia tidak mengaku kalau mempekerjakan Pak Eko untuk mencuri ari-ari. Mungkin aku sudah difitnah sama si Eko itu. Karena Eko memang ada utang sama aku. Memang beberapa waktu belakangan ini aku nagih hutang sama si Eko itu agak sedikit keras. Ya mungkin karena sikapku seperti itu Eko memfitnah aku. Jadi bola ini dibalikkan lagi ke si Pak Eko. Bimbang, orang yang ada di ruangan tersebut yang sedang duduk dengan si juragan ini bimbang. Tiba-tiba hatinya bimbang, yang mana keyakinan mereka tadi awalnya pol 100%, ingin melabrak, ingin mencari tahu kepastian dari si pelaku. Tapi setibanya di sana, sedikit cuman mendengar penjelasan dari juragan, hati mereka langsung goyang lagi. Langsung berpikir, oh iya nih Pak Eko nih. Pak Eko berarti memang benar-benar kurang ajar. Fitnah berarti. Yuk kita cari Pak Eko. Lagi-lagi di sini Pak Eko dicari. Didatangi lagi rumah si Pak Eko ini tadi. Pak Eko yang udah nangis-nangis, udah sumpah-sumpah, jujur. Apa yang aku katakan? Tidak mungkin lah aku mau bohongin kalian. Aku sudah jujur. Jujur aku katakan. Dialah yang mempekerjakan aku. Dan disinilah baru terbongkar semua. Yang tadinya Pak Eko masih menutup-nutupi kebusukan juragan, di sini disebutkan. Kalian mau tahu? Kekayaan yang didapat, yang dihasilkan si juragan, itu datang dari mana? Bukan dari usaha yang dilakukannya, bukan. Dari ari-ari yang disuruhnya aku nyuri itulah. Dari situlah kekayaan si juragan ini. Pak Eko yang tadinya mengaku tidak tahu menahu ritual apa yang dilakukan ternyata bohong. Masih ingin menutup-nutupi si juragan ini tadi. Di sini karena bola tadi main lempar-lemparan, sekarang Pak Eko yang difitnah kembali oleh si juragan, dibeberkan semua sama si Pak Eko. Aku pernah satu kali diajak masuk ke sebuah ruangan yang ada di toko tersebut. Ruangannya kalau dilihat dari luar kayak gudang, tapi di dalam itu bukan gudang. Di sanalah aku harus mengantarkan ari-ari tersebut. Di dalam ruangan tersebut penuh dengan dupa, penuh dengan lilin, banyak barang-barang yang mengerikan. Pak Eko bilang, di sana ada sebuah patung ukiran dari kayu. Patung itu berbentuk manusia, tapi wujudnya mengerikan sekali. Tangannya nadah seperti ini. Nah, ukuran tangannya itu kayak ukuran tangan manusia, ya, seperti ini. Dan di tangan itulah aku harus meletakkan ari-ari yang aku curi. Misalnya, aku mencuri ari-ari itu di jam 3 dini hari. Itu tidak boleh aku bawa pulang ke rumah. Tidak boleh aku bawa pulang ke rumah juragan. Langsung aku letakkan di sana. Aku dikasih kunci untuk masuk ke toko, untuk masuk ke kamar tersebut. Pada suatu ketika, aku masuk ke sana. Suasana gelap sekali. Lampu belum aku nyalain. Aku takut lama-lama di sana. Niatku kan cuma mau ngantarin ari-ari. Ketika ari-ari itu aku antar, aku letakkan di tangan patung itu. Mau percaya mau enggak, Pak Eko bilang. Mata patung itu yang tadinya itu tidak ada warnanya, seketika berubah menjadi sorot merah, kayak nyala. Itu bikin Pak Eko ketar-ketir, lari ketakutan meninggalkan ruangan tersebut. Disitulah Pak Eko ini yakin kalau ritual yang dilakukan oleh si juragan ini bukan ritual kaleng-kaleng. Ini adalah ritual pesugihan. Setelah mendengar penjelasan dari si Pak Eko, warga yang tadi bimbang, yang tadi pikirannya dibolak-balik lah dengan si juragan, yang mungkin itu pengaruh dari kekuatan gaibnya. Bang Akbar di sini juga ndak tahu kenapa pas di rumah si juragan, apalagi menatap mata si juragan itu kayak aku kecut nyaliku, dia bilang.
Tiba-tiba aja aku yakin, wah ini Pak Eko ini yang salah, nih Pak Eko yang fitnah. Tapi setelah mendengar penjelasan dari Pak Eko, baru di sini orang-orang termasuk Bapak Kepala Desa di sini kembali yakin bahwa ritual ini memang dilakukan oleh si juragan dan Pak Eko ini cuma dijadikan budak. Cuma dijadikan pesuruh untuk mencari tumbal-tumbal, mencari ari-ari dari warga-warga yang baru melahirkan. Nah, Pak Eko di sini kembali mengingatkan, sudahlah Pak, sudah aku bilang kan. Jangan langsung ngelabrak ke sana. Cukup aku yang kasih tahu. Aku takut Pak, masalah ini jadi panjang. Nah, keberanian dari warga desa pun di sini mulai surut. Bapak Kepala Desa di sini menyarankan, ya udah kita ikutin aja lah apa yang dikatakan Pak Eko. Toh juga kalau kita mau manjangin masalah ini, otomatis kan bakal Pak Eko ini bakal keseret-seret. Pak Eko lah yang bakal memberi kesaksian, dan kalau dibawa ke ranah hukum pencurian, di sini Pak Eko yang mencuri, juragan itu akan terlepas dari jerat hukum. Ditambah lagi, juragan ini punya duit yang banyak, punya kolega, punya kenalan orang-orang besar. Bapak Kepala Desa di sini seolah-olah mentalnya ciut, termasuk Bang Akbar yang tadinya hatinya membara, nih harus diungkap nih, harus dicari tahu. Akhirnya di sini mereka memilih untuk diam. Tapi di dalam mereka diam, pembalasan dari juragan di sini terlihat sangat nyata sekali. Serangan-serangan gaib, teror-teror gaib yang selama ini tidak pernah dialami warga desa. Setelah kejadian rumah si juragan ini didatangi, digeruduk rame-rame sama warga, juragan ini merasa malu mungkin. Juragan ini menggunakan kekuatan gaibnya, memerintahkan jin-jin pesugihannya mungkin meneror warga kampung, khususnya anak-anak yang ari-arinya dicuri, termasuk di sini anak dari si Bang Akbar. Jadi anaknya ini ya, anak Bang Akbar ini kan usianya sudah 1 bulan lebih. Anaknya ini biasa anteng, tapi setelah kejadian itu anaknya ini rewel, nangis terus, nggak mau ditinggal sendirian. Kalau ditinggal sendirian walaupun lagi tidur, pasti sontak terbangun langsung nangis. Jadi kalau tidur itu harus ada orang di sampingnya. Itu baru kejadian yang mungkin kita bisa bilang itu normal lah dialami anak kecil. Tapi teror-teror yang dialami oleh orang dewasa, itu melihat kalau malam ya di tengah jalan itu melihat seperti ada kayak orang yang bertubuh besar layaknya seperti raksasa tapi merangkak dengan wajah yang mengerikan, dengan tubuh yang penuh dengan bulu. Wanita-wanita gadis yang ada di desa tersebut, anak-anak muda, cewek-cewek muda ya, yang usia baru mau masuk 16 ke 17 tahun, yang baru halangan lah, yang baru head pertama, rentan sekali kesurupan pada saat itu. Nah, kejadian ini bikin heboh warga lagi. Jadi ini harus ditanyakan dengan orang yang bisa, dalam arti kata ya, nanyalah pertama kali ke dukun. Dukun itu mengatakan sesuai, ini ada seperti makhluk gaib kiriman ya, untuk mengacau, untuk meneror di kampung ini dengan tujuan tertentu. Kalau mau diusir itu susah untuk diusir, coba pasang tangkal. Jadi di 4 bucu atau di 4 penjuru desa tersebut, di pintu gerbang masuk atau di pintu yang kedua ya, itu ditanam syarat tertentu lah yang sudah disiapkan dukun. Kalau syarat ini bisa ditembus, aku angkat tangan. Tapi biasanya jarang ada makhluk gaib yang bisa menembus syarat yang aku tanam. Tapi ternyata syarat yang ditanam oleh si dukun ini cuman efeknya tidak sampai seminggu. Setelah ditanam dalam hitungan 5 hari itu tidak ada teror. Tapi masuk hari ke-6, masuk hari ke-7, teror itu kembali datang. Dan akhirnya tua-tua kampung yang ada di sana ya, di sini mengadakan pertemuan lagi dengan ulama-ulama yang ada di kampung tersebut, ustadz-ustadz, guru-guru ngaji yang ada di sana, membicarakan tentang teror yang ada di kampung dan membicarakan seseorang yang sudah istilahnya belangnya sudah terlihat menggunakan pesugihan. Ini baiknya kita apain? Gimana caranya untuk menyelesaikan permasalahan ini?
Saran dari ulama, ya urusan orang yang menggunakan pesugihan itu urusan duniawi, urusan dia dengan Tuhannya. Kalau kita terlalu ikut campur, ya sama saja kita mendikte orang yang sudah bisa membaca. Percuma, orang kalau sudah tersesat, cukup kita ingatkan sekali. Kalau ndak mau mendengar, ya udah. Untuk apa? Daripada masalah ini tambah panjang. Takutnya kalau didatangin, diingatin, suruh tobat atau suruh narik teror yang dikirimnya, takutnya terornya malah makin parah. Kesepakatan mufakat pun terjadi. Kita selesaikan sajalah teror-teror yang ada di kampung ini. Dengan cara apa? Akhirnya sepakat setiap di 1 bulan sekali kampung itu mengadakan ruwetan. Yang mana? Ruwetan pertama kali dilakukan bersih-bersih kampung. Ini lengkap dengan adat istiadat tanah Jawa. Itu lengkap dengan tata cara yang ada di tanah Jawa. Mulai dari ada tumpengan, lengkaplah pokoknya semuanya. Tapi seiring waktu berjalan, karena kejadian ini sudah cukup lama sekali terjadi, ritual pertama ini masih terus dilakukan. Ruwetan itu, pengajian itu masih terus dilakukan, tapi lebih disederhanakan lagi. Yang tadinya lengkap, pokoknya kalau untuk ngadain acara ruwetan itu modalnya besar, harus beli banyaklah perlengkapan-perlengkapan yang harus dibeli. Tapi ini ya, semakin waktu bertambah, semakin seiring berjalannya waktu, disimpelkan lagi, cuman pengajiannya saja yang tetap dijalankan. Dan dari kejadian itulah majelis taklim di kampung tersebut terbentuk. Dan alhamdulillah, setelah majelis taklim terbentuk, banyak pemuda-pemuda yang belajar ngaji, banyak yang mendalami ilmu agama di majelis tersebut. Bukannya 1 bulan sekali. Bahkan di sini majelis taklim itu setiap hari dibuka untuk mengkaji, untuk mengaji. Jadi ya, setelah majelis taklim ini aktif, kampung itu sudah ya semakin terlihat aura negatifnya itu sudah menyingkir jauh, karena di dalam kampung itu sering terdengar lantunan ayat suci Al-Quran. Bukan cuma di malam hari, kadang dari waktu setelah sholat duha sampai menunggu waktu zuhur tiba. Di majelis taklim di sini pemuda-pemuda yang belajar ngaji, mereka ngaji di sana. Nah, dari zuhur ke asar biasanya ibu-ibu. Nah, dari asar ke maghrib ini anak-anak yang belajar ngaji. Jadi ya, dengan kejadian ini ada sisi baiknya. Si Bang Akbar bilang, terbentuk majelis taklim dan teror-teror yang mereka alami ini sudah tidak lagi terjadi. Remaja-remaja, perempuan, gadis-gadis yang ada di kampung itu sudah bahkan tidak pernah lagi kesurupan di saat waktu maghrib tiba. Dan pasti di sini sahabat-sahabat bertanya, loh, kok pelaku pesugihannya tidak dibongkar? Pelaku pesugihannya kok tidak digerbak? Nah, di sini Bang Akbar mengatakan, saya sempat menanyakan pertanyaan tersebut karena di cerita pertama yang dikirim sama Bang Akbar tidak ada penjelasan, tiba-tiba hilang begitu saja si pelaku pesugihan ini. Nah, setelah email dibalas, pertanyaan saya dijawab, Bang Akbar mengatakan, ya sesuai dengan yang saya katakan tadi Bang, di tulisan tadi. Kalau kami warga kampung di sini lebih memilih diam, acuh, tidak peduli dengan apa yang dilakukan oleh si juragan pesugihan ini. Kami lebih menganggap kalau juragan itu tidak ada di kampung ini. Nah, dari dampak juragan ini udah ketahuan belangnya pelaku pesugihan, otomatis warga yang ada di kampung itu tidak ada yang pernah lagi belanja di tempat si juragan. Bahkan kehidupan sosial, ya, kehidupan bermasyarakat dari juragan sudah semakin jauh ditinggalkan oleh warga. Mereka merasa asing di kampung tersebut. Sampai-sampai di sini mereka lebih memilih untuk pindah dari kampung tersebut. Karena tua-tua kampung, tua-tua tengganai, alim ulama yang ada di kampung saya, Bang Rio, mereka di sini mengatakan, api itu tidak boleh kita lawan dengan api. Biarkan api itu padam dengan embun. Walaupun embun itu cuma setetes. Yang namanya embun kebaikan itu akan dapat memadamkan kobaran api yang besar, tapi butuh waktu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh alim ulama kami. Pelaku pesugihan itu malu sendiri.
Pelaku pesugihan itu menghindar sendiri dan akhirnya minggat dari kampung kami. Tanpa kami negur, tanpa kami ngerusuh, tanpa kami beresiko diteror dengan kekuatan gaib yang dimilikinya. Alhamdulillah, Bang Akbar bilang. Nah, jadi kisah kiriman dari Bang Akbar yang menceritakan kejadian yang cukup menarik sekali nih. Ya, awalnya fitnah, ternyata terjadilah ya, sebuah kebenaran terungkap, dapat diungkap dan menjadi kebaikan ya. Di balik peristiwa yang dilakukan Pak Eko ini ada kebaikan yang terjadi, yaitu terbentuknya majelis taklim yang Bang Akbar katakan sampai hari ini. Sampai hari ini Bang Rio, majelis itu masih kuat sekali. Bahkan Bang Akbar mengatakan, sekarang putra laki-laki saya, anak pertama saya, itu belajar ngaji di sana. Anak saya Bang Rio yang ari-arinya dicuri sama si Pak Eko sekarang sudah berusia 9 tahun. Berarti di sini sahabat-sahabat bisa menggambarkan sendiri. 9 tahun yang lalu kejadian ini terjadi. Setiap ada permasalahan pasti akan ada hikmah. Hikmah dapat kita tuai asalkan kita dapat menyelesaikan permasalahan itu dengan hati yang tenang tanpa kecerobohan. Kalau ceroboh percuma, tidak bakal ada hikmah. Masalah malah makin runyam, malah makin panjang. Itulah sebuah kisah misteri dari sahabat misteri kita Bang Akbar. Semoga kisah ini bisa sedikit menjadi pembelajaran untuk kehidupan kita ke depan. Bahwa memaafkan itu adalah salah satu perbuatan yang sangat mulia sekali. Kenapa saya bilang kayak gitu? Masyarakat tempat Bang Akbar tinggal, mereka ikhlas memaafkan Pak Eko. Yang mana Pak Eko ini adalah orang yang sudah nyata-nyata bersalah. Dan warga tempat tinggal dari Bang Akbar, di sini mereka lebih memilih menyerahkan permasalahan si juragan pesugihan itu kepada Allah SWT. Melibatkan Allah untuk menyelesaikan permasalahan ini. Bukan dengan mengangkat tangan, menyingsingkan lengan, sok-sok jago, mengusir, pergi kamu dari kampung ini, menghakimilah jatuhnya. Karena kalau dihakimi ya mungkin ini kejadiannya bakal tambah panjang. Bisa-bisa resiko kematian itu bisa terjadi. Karena si pelaku pesugihan ini, orang yang melakukan pesugihan, mereka sudah tidak takut lagi dengan apa yang akan mereka lakukan. Karena mereka di sini hatinya sudah digelapkan, tidak ada lagi nuraninya. Nah, itulah. Jadi kebaikan itu adalah pemaafan. Kalau sudah dimaafkan, itu sudah menjadi sebuah kebaikan. Mohon maaf jika di video ini ada salah-salah kata, salah ucap dalam penyampaian. Untuk sahabat yang memiliki kisah misteri ingin dibagikan, bisa tulis cerita, kirim ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com. Terima kasih untuk sahabat yang sudah mendengarkan. Untuk sahabat yang baru bergabung, silakan mengklik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video sebuah kisah misteri selanjutnya. Di sini saya Rio Wijaya mengucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.